Saya ke kakak, kalau kemudian ternyata kalau tadi Mbak Titi bilang bahwa laporan dari masyarakat lebih besar dari laporan yang diterima yang dilakukan oleh Bawaslu. Temuan yang didapat Bawaslu. Tapi berarti apakah mungkin masyarakat punya antusiasme besar untuk melaporkan dan menjaga serta mengawal proses pemilu ini? Ya, tantangannya apa sih? Saya pikir ini seperti bejana berhubungan. Ketika penyelenggara pemilu dinilai tidak bekerja sesuai dengan harapan, maka publik akan melakukan tekanan. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi ini sebenarnya juga merupakan anomali terhadap Bawaslu yang hari ini sudah 2 kali memiliki jajaran permanen sampai kabupaten kota. Ya. Dan kalau kita perhatikan, harusnya temuan Bawaslu setiap kelurahan desa itu ada PKD. Kemudian saat ini mereka merekrut sampai ke tingkat TPS. Nah, sebuah badan yang sangat besar dengan kewenangan yang sangat luas, tetapi kemudian kinerjanya tidak seperti yang kita harapkan. Sebagai pemantau saya melihatnya bahwa Bawaslu seringkali melepaskan big fish dibandingkan ribet dengan ikan-ikan kecil. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena memang hampir tidak ada ikan besar yang ditangkap. Kami melaporkan. Nggak berani kali. Nah, ini dipertanyakan pada mereka karena kan kami tidak menilai dari berani tidaknya. Kami menilainya pada ya kalau nggak jadi tangkap ya nggak berani lah. Apa yang dilakukan dan apa yang kemudian terjadi di lapangan. Oke. Nah, dari hal itu saya pikir kondisi saat ini harusnya warning pada Bawaslu. Dia mengeluarkan IKP dari misalnya sebelumnya indeks kerawanan pemilu. Sekarang indeks kerawanan TPS. Tetapi yang saya perhatikan dari indeks-indeks itu, apa yang akan dia lakukan terhadap indeks itu? Sudah jelas belum? Anda sebagai pemantau ikut memantau pemilu sudah jelas belum apa sampai antisipasi saat dari Bawaslu? ini kalau dari metodenya jelas, tetapi kalau kemudian kita lihat implementasi sebenarnya, misalnya apakah Bawaslu saat ini mengetahui seberapa rawankah indeks untuk penggunaan Sirekap, berapa rawan indeks untuk menggunakan mesin penggandaan. Saya mendapatkan laporan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan berbagai daerah bahwa belum 100% setiap TPS mempunyai mesin penggandaan. Padahal itu adalah wajib ada di TPS. Belum lagi indeks tentang apakah catu daya listriknya ada, apakah internetnya cukup untuk Sirekap. Ini hampir tidak ada sebuah analisis, evaluasi. Lalu bagaimana jika terjadi misalnya bagaimana kontingensinya akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ketika terjadi hal-hal seperti tadi. Tidak ada aliran listrik, kemudian tidak ada alat pengganda, kemudian juga tidak ada internet. Ini sesuatu yang akan menjadi banyak wilayah TPS yang blank spot. Dan ini tidak ada penjelasan baik dari KPU maupun Bawaslu untuk bagaimana mengantisipasi. Dari yang sebelumnya, misalnya sistem informasi milik KPU ini juga banyak dipertanyakan publik, termasuk Mbak Titi, banyak mempertanyakan soal itu. Karena apa? Misalnya kita soal silon. Silon ini masih dibuka silonnya, pada saat sebenarnya harus ditutup. Ya, ini kan problem, artinya ada ketidakpatuhan dari KPU terkait dengan sistem informasinya. Tidak ada penjelasan kenapa, dan PKPU seringkali ditumpuk dengan surat edaran. Saat ini ada PKPU 25 tentang tahun 2023 pemungutan suara di TPS, penghitungan suara TPS. Ada PP 66 2024 yang dalam beberapa hal berbeda penanganannya. Misalnya di PP itu disebutkan bahwa seakan-akan SK, surat keputusan KPU. Surat keputusan KPU yang berbeda intinya dibandingkan dengan yang ada di PKPU. Nah, ini kan mereka itu yang membingungkan pegangan rekan-rekan yang bertugas di lapangan seperti itu. Saya sulit membayangkan bagaimana teman-teman PTPS mampu memahami itu secara utuh. Secara cepat juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.